Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana konsep untuk melakukan penyimpanan data posisi dari kotak yang dipilih oleh masing-masing player gitu. Nah, sekarang kita mau terapkan di programnya bagaimana gitu. Secara pertama kita buatkan objek dulu ya, karena kita di konsepnya itu kita menggunakan linked list, berarti kita buat objek linked list dulu. Codingannya di linked list. Di sini tipe datanya kita pilih integer, pilih karena posisi integer. Nilai tipe datanya kan integer. Baru nama objeknya misalkan posisi player 1 gitu. Sama dengan new link linked list ya. Terus di sini integer lagi, integer baru buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, sebelumnya kita importkan dulu add import for Java utility list-nya di sini. Java utility list-nya. Setelah itu kita sudah membuat objek ini. Karena jumlah player-nya 2, berarti kita buat 2 objek ya. Link list, nah ini player 2. Nah, objek ini yang kita gunakan untuk menyimpan nanti men-tracking posisi dari yang dipilih oleh masing-masing player gitu. Oke, kita langsung ke kelas. Pada saat kelas tombol kita cek metode yang digunakan pada saat menekan tombol itu. Metodenya di sini ya. Berarti di sini kita untuk debugging, untuk mengecek nilai dari masing-masing posisi itu kita pakai ini, kita panggil di sana, kita panggil objeknya ini, kita gunakan pointer ya. Kita sort saja, kita tampilkan pointer dot posisi player 1. Kita ngecek posisinya ya. Pointer dot player 2 gitu. Nah, kalau kita jalankan, setiap dia mengklik posisi misalkan X, dia akan ditampilkan ini. Jadi, dia tampilkan lagi X ini. Sekarang bagaimana kita memasukkan posisinya itu ke dalam link list-nya? Kita pakai di sini. Misalkan kita di sini. Misalkan dia player 1, player ini kan player X, berarti dia tinggal ini. Kalau kita panggil objek player posisi itu pointer dot posisi player 1 dot add, kita add ID-nya kan, this dot ID, maksudnya tombol ini ya, tombol ini dot ID-nya gitu. Dia akan menambahkan sesuai ID dari tombol yang diklik gitu. Kalau misalnya sama juga player 2 gitu. Berarti di sini tinggal diganti player 2 add tombol.id. Kalau kita jalankan seperti ini. Ya. Kalau kita posisi X-nya 1, berarti player 1 itu kita yang dipilih 1 gitu. Kalau O berarti player 2, ini posisi player 2-nya itu 2 di sini. Kalau misalkan S posisi 8, berarti yang akan disimpan 18 gitu. Kemudian kalau O lagi posisi 6, yang akan disimpan 26. Itu misalkan di sini X-nya 4, maka 2184. Nah, sini misalkan O-nya di sini 269 gitu. Nah, karena kan jumlahnya sudah 3 ya. Kalau misalkan saya di sini pilih lagi, seperti konsep kita tadi itu kan dia ditambahkan node-nya 1 lagi, dan node pertama itu akan dihapus gitu.
Nah, bagaimana caranya? Berarti kita buatkan filter dulu. If pointer dot posisi player 1 dot size-nya itu lebih dari 3 gitu. Berarti apa? Berarti pointer dot post player dot remove ya. Remove first-nya. Kita remove node pertamanya gitu. Sama juga yang seperti yang di layer 2, tinggal kita tambahkan ini. Oh ya, perintahnya add last ya, bukan add saja. Perintahnya add last ya. Nah, add last gitu. Biar nggak salah ya. Oke, sama juga di sini. Jika pointer.player 2 itu lebih dari 3 juga, berarti dia pointer.player 2 remove first gitu. Nah, kalau kita jalankan sekarang, misalnya x-nya 1, y-nya player 2-nya 0, player 1 x 5, player 2 6, player 1 4, player 2 8. Sekarang ini kita player 1, kita pilih posisi 9. Berarti harusnya nanti bukan 1 5 4 9, berarti hasilnya 5 4 9 gitu. Apakah bisa? Jadi nanti 5 4 9 gitu. Sama juga misalkan kita pilih 7, harusnya 2 6 8 7 gitu. Berarti di sini harusnya nanti hasilnya 6 8 7 gitu. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil menyimpan 3 posisi terakhirnya. Sekarang permasalahan itu bagaimana supaya tombol terakhirnya itu juga nge-disable gitu. Maksudnya kan tadi ini kan enable. Sekarang dia balik lagi ke enable-nya true gitu. Bagaimana caranya? Nah, caranya di sini kita buatkan lagi. Selain dia menyimpan ID, dia simpan tombolnya juga ya. Kita buatkan ini, dia nyimpan tombol yang ditekan gitu. Cuma ini kita pakai tipe datanya itu tombol ini, kelas tombol. Karena objek yang dimasukkan nanti objek yang dibuat dari kelas tombol ini kan. Berarti nanti di sini tipe datanya tombol gitu. Tombol di sini tombol player 1. Di sini juga kita ganti tombol gitu. Kalau sudah, misalnya ini karena 2 player, kita tambahkan list tombol player 2 gitu. Oke, sama juga kalau kita tambahkan link list-nya. Kalau tadi kita tambahkan ID-nya, sekarang yang kita tambahkan itu tombolnya gitu. Tombolnya kita tambahkan gitu. Tombol saja. Sama juga di ini add last. Oh, ini kita ganti ini tadi tombol player 1 ya. Add last tombol 1 gitu. Sama juga di player 2 pointer kita akses objek di kelas kintik taktunya tombol player 2 gitu. Dot add last ya. Add last ini tombol ini. Nah, baru sekarang kan ini sama juga di objek posisi player 1 juga dia dihapus nih. Tombol pertama itu juga dihapus. Tombol player 1 dihapus juga gitu. Ini juga sama di player 2. Cuma ini kan sebelum dia dihapus ini misalkan ini x0 x x0 x0 x. Nah, sebelum dia dihapus tombol ini, dia harus mengembalikan dulu kondisi pertamanya gitu kan.
Berarti di sini sebelum dia dihapus, kita akses dulu pointer dot tombol player 1, kita ambil yuk get first dulu. Kita ambil tombol pertama dulu, baru set enable-nya. Kita enable-kan lagi. Enable sama dengan true lagi. Baru selain itu kita selain di-enable-kan, kita atur, kita kembalikan dia set text-nya, kita set text nilainya kosong gitu, kosong. Coba kita cek yang X saja ya, X0, X0, X0. Nah sekarang X-nya kan ini kita pilih X lagi, harusnya ini udah dia balik ke awal gitu. Kita pilih, nah dia bisa diklik lagi gitu. Oh kita belum, kita atur backgroundnya balik ke awal gitu, maksudnya kita mungkin di sini kita copy saja set backgroundnya ini ya, set background. Jadi di sini pointer dot tombol player 1 dot get first dot set backgroundnya balik seperti awal gitu. Kalau kita jalankan ini X0 X0 X0, karena dia sudah X3 berarti ini akan balik ke awal seperti semula, X seperti ini 0 gitu. Di sini bisa dipilih 0 lagi. Nah ini tidak bisa dipilih. Kalau ini kalau kita X berarti posisi yang 5 ini akan balik ke awal, dia akan pindah ke sini gitu. Seperti itu. Oke, kita sudah berhasil, kita tinggal atur yang untuk player O-nya. Caranya hampir sama, tinggal kita ini tombol sama ya, ini tinggal kita kompas. Ini kita taruh di sini. Ini kita ganti player 2. Nah. Oh, tinggal remove-nya belum ya? Remove list-nya. Nah, oke. Ini kalau kita jalankan, ini X0, X0, sekarang X-nya di sini 0 sini. Saya pilih X ini, harusnya ini berubah ke sini gitu. 0. Sekarang kalau saya 0, saya pilih sini, harusnya 0 ini berubah ke sini gitu. Benar kan? Posisinya 0, 5, 7, 1. 5, 7, 1. X itu 483, 483 benar. Sekarang bagaimana kalau kita cek kalau misalnya sejajar gitu ya. Cek ini X berarti 836 gitu. 836, 836. Oh itu 571, 571. Berarti kalau mau menang itu berarti 5 itu harus dirubah posisinya ke 4 seperti ini. Berarti oh ini akan, karena 714 itu sejajar, berarti game akan menyatakan bahwa permainan selesai dan O itu menang. Bagaimana melakukan hal itu akan kita buat di video selanjutnya.